Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12 IPA 3, yaitu ada Haura, Kaira, Zaskia, Ilham, dan Oki. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita cari tahu dulu yuk apa itu pengertian korosi dan penyebab-penyebab terjadinya korosi. Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Adapun proses korosi yang terjadi di samping oleh reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron-elektron, entah dari reduksi ion logam maupun pengendapan logam dari lingkungan sekeliling. Terkorosinya suatu logam dalam lingkungan elektrolit atau air adalah proses elektrokimia. Proses ini terjadi bila ada reaksi setengah sel yang melepaskan elektron dari reaksi setengah yang menerima elektron tersebut. Kedua reaksi ini akan terus berlangsung sampai terjadi keseimbangan dinamis di mana jumlah elektron yang dilepas sama dengan jumlah elektron yang diterima. Berikut adalah alat dan bahan praktikum. Cara kerja. Yang pertama, buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah lalu diaduk. Kedua, buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Yang ketiga, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas beri label. Keempat, gelas ke-1 biarkan kosong dan masukkan paku besi. Yang kelima, masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku besi. Keenam, tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. Yang ketujuh, simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga, keluarkan paku pada masing-masing gelas, amati dan catat pada data pengamatan. Kedelapan, masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari. Dan selanjutnya, ini merupakan data hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama, paku besi di dalam udara. Untuk hasil pengamatan pada hari ketiga, keadaan paku masih dalam keadaan normal, dan begitu juga pada hari ke-7. Yang kedua, paku besi di dalam air mentah. Pada pengamatan hari ketiga, keadaan paku juga sama, masih dalam keadaan normal. Namun, pada hari ke-7 mulai sedikit berkarat dan perkaratannya terjadi lambat. Yang ketiga, paku besi di dalam air sabun deterjen. Pada hari ketiga, keadaannya masih normal dan pada hari ke-7 mulai sedikit ada karatan. Yang keempat, paku besi di dalam air garam. Pada hari ketiga, keadaannya masih normal dan pada hari ke-7 keadaan paku mulai berkarat sebagian. Yang kelima, paku besi di dalam minyak goreng. Pada hari ketiga, keadaan paku juga masih normal dan begitu juga pada hari ke-7. Yang keenam, paku besi di dalam cuka. Pada hari ketiga, semua bagian paku sudah berkarat. Dan pada hari ke-7, air cuka tersendiri berubah menjadi warna coklat namun tidak pekat. Yang ke-7, paku besi di dalam air matang. Pada hari ketiga, keadaan paku masih normal dan pada hari ke-7 mulai sedikit ada karatan. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan. A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas cuka. B. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas air mentah. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas air matang, minyak goreng, air sabun deterjen, air mentah, dan udara. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ke-7, jelaskan. A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas cuka. B. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas air garam, air mentah, dan air sabun deterjen. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas minyak goreng dan gelas udara. Kemudian dari praktik tersebut dapat dilihat bahwa salah satu faktor korosi adanya kontak antara udara dan air. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya berkarat. Dan terakhir adalah saran. Korosi dapat dicegah dengan beberapa cara, antara lain pengecatan, pelapisan logam, pembuatan paduan logam, dan cara perlindungan katodik atau pengorbanan anode. Yang pertama, metode pelapisan atau electroplating. Mencegah korosi besi dengan melapisi permukaan besi dengan logam lain. Yang kedua, proteksi katodik. Mencegah korosi besi dengan cara menghubungkan besi dengan logam lain yang mempunyai proteksi katodik.
Lalu yang B, korosi pada besi dapat diatasi dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Mengikis karat. Yang kedua, menggunakan bahan kimia seperti soda kue atau asam sitrat. Yang ketiga, melapisi bahan pelindung dengan cat epoxy, coating powder, dan lain-lain. Yang keempat, memeriksa secara rutin.